Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang jarak dari titik ke titik. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal, kita lihat dulu nih ada langkah-langkah umum untuk menyelesaikan soal dimensi 3 untuk jarak 2 titik. Yang pertama, hubungkan kedua titik menjadi satu ruas garis. Kemudian kalau sudah ketemu garisnya, kalian lihat deh garis itu terletak pada bidang apa. Kalau belum kelihatan bidangnya, kalian buat bidang yang memuat ruas garis tersebut. Dan yang ketiga, biasanya kita akan menggunakan konsep Pitagoras. Karena si garis yang dimaksud itu biasanya ada di segitiga siku-siku. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Seperti apa sih contoh-contoh soalnya? Kita langsung aja lihat. Ini soal yang pertama. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 12 cm. Tentukan yang pertama jarak titik D dengan titik C, yang kedua jarak titik B dengan titik G, yang ketiga jarak titik E dengan titik C. Supaya kita tahu posisi titik yang ditanyakan, maka kita harus punya sketsa kubusnya. Nah, di sini sudah ada kubus ABCDEFGH. ABCD adalah alasnya, EFGH adalah tutupnya. Dengan panjang rusuk 12 cm. Kita akan jawab dulu pertanyaan yang pertama. Jarak titik D dengan titik C. Kita lihat di sini titik D, kemudian ini titik C, dan ini sudah ada garisnya ya. Dari C ke D ini adalah ruas garis CD, atau dia adalah rusuk kubusnya sendiri. Jadi panjang garis CD adalah panjang rusuk kubus, yaitu 12 cm. Jadi kita tidak perlu menggambar apa-apa lagi. Kita sudah bisa lihat jarak titik D dengan titik C adalah 12 cm. Kemudian yang kedua, jarak titik B dengan titik G. Ini adalah titik B dan ini adalah titik G. Belum ada garisnya, maka kita akan buat dulu garis yang menghubungkan antara kedua titik ini. Kemudian kita lihat garis BG itu terletak di bidang apa? Garis BG adalah diagonal sisi. Apa sih diagonal sisi itu? Kalian kan tahu kubus punya 6 sisi. Nah, salah satu sisinya yaitu sisi samping adalah si BCGF. Sisi BCGF ini punya diagonal yaitu si BG. Jadi kalau kita gambarkan lagi sisi kubus yang bentuknya persegi BCGF, yang dicari adalah jarak dari B ke G. Maka kita akan mencari diagonal persegi. Ini panjangnya 12 karena rusuk, ini juga 12. Dan ini sudah pasti siku-siku ya karena persegi. Maka BG-nya berapa? Kita cari pakai konsep Pitagoras. Sama dengan ini 144 ditambah 144. Ini adalah 12 akar 2. Maka jarak titik B dengan titik G adalah 12 akar 2 cm. Nah, karena kubus itu mempunyai 6 sisi yang sama, semuanya persegi, dan panjang rusuknya juga sama semua, maka kalian bisa ingat nih kalau diagonal sisi itu kalian gak perlu nyari lagi. Kalian tinggal mengingat kalau diagonal sisi itu bisa diperoleh dengan cara rusuk kubus dikali akar 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Jarak antara titik E dengan titik C. Kita hubungkan lagi dari E ke C. Nah, garis EC pada kubus ini adalah diagonal ruang. Setelah kita dapat garis EC, kita lihat EC ada di bidang apa? Kalau dilihat-lihat sepertinya belum kelihatan bidangnya ya. Kita akan buat sendiri, yaitu di sini sudah ada EC, kemudian ada EA, rusuk EA yang berdiri. Kita hubungkan A dengan C. Jadilah sebuah segitiga. Apakah segitiganya siku-siku? Iya, segitiganya siku-siku di A. Kenapa siku-siku di A? Karena rusuk EA dengan alas ABCD itu tegak lurus.
maka EA juga sudah pasti tegak lurus dengan AC. Nah, kalau sudah dapat bidangnya, sekarang kita lihat. Kita akan mencari panjang EC. AE sudah tahu, yaitu panjang rusuk ya, 12 cm. Kemudian AC, kita lihat AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti rusuk akar 2. Rusuknya 12 dikali akar 2. Nah, sekarang kita mencari EC atau si diagonal ruang. Dengan cara apa? Bisa menggunakan konsep Pitagoras karena terdapat di segitiga siku-siku. Akar dari 432 yaitu 12 akar 3. Sehingga kita sudah ketemu jarak titik E dengan titik C adalah 12 akar 3 cm. Nah, kita dapat rumusan baru lagi bahwa diagonal ruang kubus itu sama dengan rusuk dikali akar 3. Rumusan ini hanya berlaku untuk kubus ya. Berikutnya kita bahas soal yang kedua. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10 cm. Titik P terletak pada rusuk AB sehingga AP sama dengan 4 cm. Tentukan jarak titik P ke titik G. Nah, kita sekarang tuliskan nih informasi yang ada di soal, ada apa saja. Yang pertama, panjang rusuknya 10 cm. Kemudian titik P terletak pada rusuk AB. Sehingga AP 4 cm. Karena tadi panjang total rusuknya 10, kalau AP 4 berarti posisinya kira-kira di sini ya. Ini adalah P, AP-nya 4, maka sisanya adalah 6 cm. Tentukan jarak dari titik P ke titik G. Kita hubungkan dulu P ke G. Nah, sudah ada ruas garisnya. Sekarang kita buat bidangnya. PG ada di bidang apa? Kalau titik P kita hubungkan ke titik C, maka kita akan dapat segitiga siku-siku CPG. Di sini siku-siku. Siku-siku karena GC dengan alas kubus maksudnya itu tegak lurus, maka si GC itu sudah pasti siku-siku dengan CP. Kemudian yang kita cari adalah dari P ke G. Kalau GC sudah ketahuan nih panjangnya 10 karena rusuk. CP-nya belum tahu, kita harus cari dulu CP. Kita lihat lagi ya, CP itu ada di dalam segitiga ini nih, segitiga siku-siku juga. CBP 6, 10, nah CP-nya berapa? Kita cari dulu. Yang dicari sisi miringnya ya, karena B itu adalah siku-siku. 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar 136. Kita tulis di gambar akar 136. Kita udah tahu nih panjang CP adalah akar 136. Tidak usah kita akarin dulu, biarin aja akar 136 karena mau kita pakai untuk menghitung PG. Karena masih terdapat dalam segitiga siku-siku, maka pakai Pitagoras lagi. Yang ditanya adalah sisi miring. Kalau disederhanakan, akar 236 adalah 2 akar 59. Jadi jarak titik P ke titik G adalah 2 akar 59 cm. Berikutnya soal ketiga. Diketahui balok PQR STUVW pada gambar di samping. PQ 8, QR 4, dan VR 5 cm. A adalah titik perpotongan diagonal bidang TUVW. Nah, TUVW itu adalah sisi atas balok. Sisi atas balok, tapi si A itu adalah perpotongan diagonal bidangnya atau diagonal sisi. Kita buat dulu diagonal bidang tuh kan yang ini, dari T ke V dan dari U ke W. Perpotongannya ada di sini. Maka ini adalah titik A. Kemudian B adalah titik tengah rusuk PS.
Rusuk PS ada di sini, titik tengahnya di sini adalah titik B. Kalau di sini titik tengah berarti di sini panjangnya 2 dan 2 ya. Karena PS sejajar dengan QR. QR panjangnya 4. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik A ke titik B. Kita hubungkan dulu A ke B. Nah, apakah sudah terlihat bidangnya? Ternyata belum ada nih bidangnya yang memuat AB. Maka kita harus buat sendiri bidangnya. Caranya gimana kalau buat bidang? Kalian sambil coba bayangkan kalau AB ini apakah ada segitiga siku-sikunya? Kalau A-nya di sini kita proyeksikan ke bawah, kita jatuhkan tegak lurus, dan B-nya juga kita tarik garis ke tengah, maka di sini pasti siku-siku. Titik A, kalau dijatuhkan ke bawah menjadi titik M, maka titik M itu juga diagonal dari bidang alas. Pasti dia ada di tengah. AM itu sama dengan tinggi balok, yaitu 5. BM di sini dia pasti sejajar dengan PQ. Tapi karena ini pasti di tengah, maka panjangnya BM tengahnya PQ. Jadi BM adalah 8/2. Selanjutnya tinggal kita cari AB. Pakai Pythagoras lagi. Yaitu sisi miring yang ditanya berarti ditambah ya. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Sudah tidak bisa disederhanakan akarnya, maka jarak titik A ke titik B adalah akar 41 cm. Berikutnya, yang terakhir soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10 cm. Titik M terletak pada pertengahan rusuk BF, titik N terletak pada rusuk GH, sehingga HN banding NG sama dengan 2/3. Tentukan panjang MN. Ini sudah pasti ya, harus ada sketsa kubusnya. Kalau enggak, kita nggak bisa bayangin nih posisi titik N-nya di mana, posisi M-nya di mana. Apalagi di sini hanya diketahui perbandingan. Yang pertama, panjang rusuk 10 cm. Kemudian titik M terletak pada pertengahan BF di tengah-tengah. Selanjutnya titik N terletak pada rusuk GH. Rusuk GH itu ada di atas, sehingga HN banding NG 2/3. Dengan menggunakan perbandingan, HN-nya itu 2, berarti 2 per 2 tambah 3, 5 dikali 10. Kenapa ditambah? Karena totalnya adalah 10 dan total perbandingannya adalah 5. Jadi HN-nya adalah 4. Berarti kalau di sini 4, sisanya adalah 6 karena totalnya 10. Tentukan panjang MN. Kita hubungkan dulu titik M dengan titik N. Di sini kayaknya belum kelihatan lagi ya bidangnya, maka kita akan buat bidang yang dilalui oleh garis MN. Di sini M sudah ada garis dengan F. Kita hubungkan F-nya dengan N. Kalau lihat di gambar sepertinya ini segitiganya bukan siku-siku ya. Tapi sebenarnya ini segitiga siku-siku loh. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di F. Kenapa bisa siku-siku di F? Karena kita lihat rusuk MF atau rusuk BF dengan sisi tutup kubus, yaitu sisi yang di atas sini semuanya nih, dia posisinya tegak lurus. Jadi, kalau dia tegak lurus dengan bidang yang atas, otomatis dia juga akan tegak lurus dengan si garis FN. Jadi konsep tentang kedudukan titik, garis, dan bidang itu dipakai juga di sini ya untuk menentukan jarak. Kemudian setelah kita tahu bahwa si F ini adalah siku-siku, maka kita bisa buat segitiga siku-siku dan mencari MN. NF belum tahu, NM juga belum tahu, ini yang ditanya. Maka kita harus mencari NF dulu. NF terletak di bidang tutup kubus. Dan di sini sudah pasti siku-siku karena sisi kubus adalah persegi.
Kemudian FG itu 10 karena rusuk. NG sudah diketahui 6. Kita cari NF dulu ya. NF sama dengan NF itu sisi miring karena di depan siku-siku, maka 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini akar 136, maka terakhir kita tinggal mencari MN sama dengan Pitagoras lagi kita bisa hitung sama dengan akar dari 161. Jadi panjang MN adalah akar 161 cm. Nah, kita sudah selesai membahas 4 soal tentang jarak antara 2 titik pada bangun ruang. Selanjutnya untuk latihan kalian supaya bisa lebih jago lagi nih mengerjakan soal jarak 2 titik, coba kerjakan soal berikut ini. Selamat mencoba ya. Selamat belajar teman-teman.